Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran laboratorium sumber daya manusia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu membahas tentang bagaimana pembahasan hasil penelitian skripsi itu sendiri ya. Kita akan mulai dari halaman buku pegangan 131 sampai 173 ya. Bicara tentang hasil sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif. Nah, itu ada deskriptif dan verifikatif. Sehingga pembahasan di hasil penelitian urutannya adalah pembahasan hasil penelitian deskriptif, juga dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian verifikatif. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang ditanyakan dalam kuesioner yang dibagikan pada responden, tentunya kita juga harus menganalisis bagaimana varian-varian yang ada dalam personality responden, yaitu dari sisi misalkan jenis kelaminnya, pendapatannya, usianya, lama bekerja, dan lain-lain. Itu masuk dalam pembahasan tentang uh, profil responden atau diistilahkan identifikasi responden. Jadi pada hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan identifikasi responden. Nah, ini misalkan di halaman 131 mengenai jenis kelamin, sehingga diketahui berapa besar uh, responden yang dijadikan sumber kuesioner itu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selanjutnya juga bisa ada usia, lalu apa nama latar belakang pendidikan, itu berkaitan dengan banyaknya klasifikasi responden yang ditanyakan tergantung kebutuhannya. Ya. Jika dibutuhkan data mengenai pendidikannya atau kompetensinya, tentu dalam pertanyaannya kita masukkan pertanyaan mengenai kualifikasi pendidikan. Begitu juga dengan loyalitas ya atau lamanya bekerja sebagai bentuk pengalaman dalam bekerja. Lalu juga status karena berkaitan dengan beberapa variabel misalkan motivasi ataupun semangat kerja dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan status dari karyawan tersebut, tidak ada salahnya kita tanyakan. Ya. Lalu dari data profil itu dilanjutkan dengan analisis deskriptif. Nah, dengan pengukuran skor yang telah ditetapkan. Nah, di mana kita tahu skor paling rendah 1 dan paling tinggi 5 dengan interval 0,8 ya. Sehingga bisa melihat atau bisa dilihat apakah pernyataan yang ada di kuesioner ini memiliki dampak terhadap bagaimana pembahasan variabel itu sendiri. Nah, ini misalkan di pernyataan 1.1 paling awal, saya menyukai kualifikasi instruktur. Ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan. Menyukai kualifikasi instruktur yang sudah sesuai dengan bidang pelatihan yang ditangani. Nah, kita lihat berapa persen yang sangat setuju, berapa persen yang setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan juga sangat tidak setuju. Dari jumlah ini misalkan pada contoh di sini frekuensinya adalah sebanyak 32 ya, 32. Sehingga jika skornya 124 dibagi 32 didapatlah rata-rata skor yang tentunya memiliki persepsi nilainya. Di sini dari 124 jumlah skor dengan frekuensi 32 didapatlah rata-rata skor sebesar 3,88. Nah, 3,88
dalam pengukuran skor ini berada dalam kategori baik, ya. Sehingga deskripsi dari eh, pembahasan pernyataan ini kita sebutkan bahwa pernyataan saya suka instruktur yang sudah sesuai dengan bidang pelatihan yang ditanganinya memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu 39%. Nah, untuk yang setuju. Nah, itu selanjutnya. Dan dari kesemuanya menghasilkan nilai interpretasi berada dalam kategori baik, yaitu rentang 3,41 sampai 4,2. Nah, selanjutnya semua pembahasan berbagai pernyataan dari variabel 1, 2, dan 3 satu persatu dibahas berkesesuaian dengan fakta atau data yang didapat, ya. Dan di masing-masing pembahasan variabel, pada akhirnya jika misalkan pernyataan tersebut memiliki jumlah maksimum sebanyak sekitar misalkan eh, di sini 15. Nah, dibuatlah martikulasinya atau rekapitulasinya dari tadi yang menjadi persepsi masing-masing pernyataan. Nah, dari rekapitulasi ini kita akan tahu mana indikator atau mana pernyataan yang memiliki skor terendah dan tertinggi. Nah, ini tujuannya nanti kita dapat memberikan saran-saran manajerial mengenai perbaikan dalam konteks permasalahan atau pernyataan yang sangat rendah. Begitu juga yang tinggi. Baik sarannya diperbaiki, ditingkatkan, atau diperbaharui tentunya dengan program-program yang relate, yang berhubungan dengan variabel yang dibahas. Misalkan ini variabel X1, rata-ratanya diketahui keseluruhannya 3,63, kondisinya baik. Nah, mana yang paling tinggi? Nah, dalam konteks seperti ini, kita bisa tahu bahwa pernyataan 1.2, instruktur menguasai materi pelatihan sehingga mampu menjelaskan materi ini menjadi nilai paling tinggi dan penting sebesar skornya 4,63. Sementara pernyataan 1,6 memiliki nilai paling rendah sebesar 2,63, ya, dengan nilai persepsi cukup baik, ya, di sini, ya, 1,2 dan 1,1,6, ya. Oke. Untuk variabel-variabel lain juga begitu. Setelah pembahasan masing-masing pernyataan, dibuatlah rekapitulasi sehingga nanti ini menjadi sumber data saat kesimpulan. Ini contohnya untuk apa namanya variabel ketiga, kinerja karyawan. Untuk kesimpulan yang merupakan kesimpulan deskriptif, ya tidak ambilnya dari rekapitulasi deskriptif variabel yang diteliti. Selanjutnya, eh, dari analisis deskriptif kita masuk ke analisis verifikatif, di mana kita ketahui dari analisis verifikatif ini ada beberapa uji, di antaranya uji instrumen, lalu juga uji asumsi klasik, uji statistik, dan uji hipotesis. Dalam hal uji apa namanya instrumen ini juga ada dua pembahasan, yaitu uji validitas dan reliabilitas, ya. Nah, hasil uji validitas ini untuk pembandingnya yaitu nilai R yang dibandingkan dengan nilai R hitung. Nah, jika di bab 3 Anda menetapkan bahwa pembandingnya R tabel, maka
R pembandingnya adalah berdasarkan R tabel. Tetapi kalau menetapkan di bab 3 bahwa R pembandingnya R kritis, maka dituliskanlah nilai R kritis yang ada. Di sini contohnya R tabel. Jadi ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dianggap pernyataan satu atau selanjutnya adalah valid. Sehingga data tersebut bisa diolah atau dilanjutkan prosesnya dalam pengolahan data yang akan datang. Gitu. Semuanya baik variabel satu, 2, dan 3. Nah, selanjutnya bagaimana rekapitulasinya? Nah, di sini bisa dilihat untuk variabel X1 pelatihan kerja jumlah pernyataannya 15, ya, yang valid 15 dan keseluruhannya ternyata valid, ya. Begitu juga hasil uji instrumen dalam kategori uji reliabilitas, ya. Kita lihat membandingkan antara Cronbach Alpha, ya, dengan R kritis yang ditetapkan. Misalkan kalau sini sebutkan R kritisnya 0,6. Sehingga dianggap bahwa variabel tersebut memiliki kualitas reliabilitas yang bagus, ya. Setelah uji instrumen dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, nah, yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Di antaranya ada 3 uji yang digunakan dalam uji normalitas, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, di mana dalam uji Kolmogorov-Smirnov ini orientasi utama adalah melihat berapa hasil asumsi detailnya. Kalau eh, nilainya eh, bahwa nilai yang di sini ada misalkan 0,200 berarti nilainya lebih tinggi dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang diujikan memiliki distribusi yang normal atau memenuhi kategori uji normalitas. Selain itu bisa juga melihat dari uji normalitas histogram yang digambarkan bahwa idealnya data itu tergambarkan seperti lonceng terbalik, ya. Selanjutnya uji normalitas grafik. Nah, di sini uji normalitas grafik ini bisa menggambarkan bagaimana hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov yang tadi, di mana nilainya 0,200 atau 0,2 lebih besar dari 0,5, di mana titik-titik yang berada di grafik ini menggambarkan gambaran titik-titik yang mengikuti arah dari garis diagonal sehingga dianggap datanya normal. Selanjutnya kita lihat uji asumsi klasik dalam kategori uji heteroskedastisitas, ya. Nah, uji heteroskedastisitas ini bisa dilihat dari tampilan scatter plot, di mana ketika datanya menyebar dari atas sampai bawah, ya, kanan dan kiri, ini dianggap tidak terjadi heterokedastisitas. Dan yang terakhir di uji asumsi klasik adalah uji multikolinearitas, di mana diketahui standar uji multikolinearitas yang baik adalah jika, ya, variance inflation factor atau PIF-nya itu nilainya di bawah 10. Nah, seperti ini contohnya nilai PIF-nya 2,428. Karena di bawah 10 maka variabel yang misalkan yang ini X1 pelatihan kerja tidak terdapat
atau tidak terjadi multikolinearitas. Setelah uji multikolinearitas, kita juga ingin melihat bagaimana nilai dari persamaan regresi linier berganda, ya, di mana dari hasil data primer SPSS diambil dari nilai konstanta dan nilai beta untuk masing-masing variabel. Ini misalkan dengan dependen variabelnya Y, ya, sama dengan 16,156, lihat dari konstanta, ditambah 0,247, dilihat dari nilai beta X1, dan 0,227, dilihat dari beta X2. Sehingga didapatlah persamaan regresi linear berganda berupa Y sama dengan 16,156 plus 0,247 X1 plus 0,22 X2. Nah, ada beberapa pemahaman mengenai persamaan regresi ini, di mana dalam hal variabel X2, ya, nilai koefisiennya 0,247, dipersepsikan bahwa untuk setiap penambahan satu satuan variabel pelatihan kerja akan menyebabkan kenaikan kerja karyawan sebesar 0,247. Begitu juga untuk variabel kompetensi. Untuk konstanta ini dipersepsikan bahwa nilai konstanta itu menunjukkan nilai konstan, di mana nilai itu ada jika variabel-variabel yang ada dianggap nol atau tidak berpengaruh. Ya. Selanjutnya kita lihat hasil uji koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan, ya, variabel antar variabel. Ya. Di sini kita lihat interpretasi antara nilai-nilai yang ada dalam koefisien korelasi dari 0 sampai angka 1. Ya. Oke. Untuk penelitian yang menjadi contoh di sini, misalkan kita lihat nilai R-nya sama dengan 0,839. Nah, 0,839 ini dipersepsikan adalah level yang sangat kuat yang berada di rentang 0,8 sampai 1. Oke. Selanjutnya uji koefisien determinasi dengan rumus koefisien determinasi sama dengan R kuadrat kali 100%. Ketahui bahwa dari hitungan matematisnya, nilai koefisien determinasi untuk contoh di sini adalah 70,4. Kalau lihat dari gambaran yang ada di data primer SPSS, bisa dilihat diambil dari nilai R square-nya. Ya. Sehingga dipersepsikan bahwa pelatihan kerja dan kompetensi atau X1 dan X2 memiliki kontribusi 70,4 terhadap Y atau kinerja karyawan. Sedangkan sisanya 29,6 dipengaruhi oleh faktor lain, misalkan kompensasi, motivasi, kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal penelitian tiga variabel, tentunya ada koefisien determinasi parsial yang tadi adalah simultan. Yang parsialnya dihitung dari perkalian, koefisien determinasinya adalah perkalian dari nilai beta kali zero order kali 100% yang ada di hasil data primer tentang uji determinasi ini. Harus diingat bahwa jumlah koefisien determinasi parsial masing-masing variabel kalau dijumlahkan sama dengan jumlah koefisien determinasi simultan. Selanjutnya, uji statistik. Ada uji T dan uji F. Uji T untuk mengetahui variabel independen, ya, menguji variabel independennya secara parsial terhadap variabel independen lain. Nah, jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka ini dipersepsikan memiliki pengaruh. Dan jika probabilitas atau signifikasinya lebih rendah dari 0,05, maka dianggap bahwa variabel X1 terhadap
X2, ini yang sesuai contoh, ini signifikan berpengaruh. Jika hal ini terjadi, tentunya nanti akan berpengaruh pada uji hipotesis. Nah, yaitu karena uji hipotesis H0-nya menyebutkan tidak ada pengaruh, ternyata ada pengaruh, menjadi H0 ditolak. Ya. Ya. Bisa juga dilihat nilai eh, T hitungnya dari data hasil olahan SPSS. Di sini contohnya 2,814, tentunya lebih besar dari T tabel yang besarnya 2,4045. Begitu signifikansinya juga demikian, lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,009, sehingga dipersepsikan bahwa variabel pelatihan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Ya. Nah, begitu juga kalau uji F atau uji simultannya. Jadi secara bersama-sama berpengaruh, F hitung lebih besar dari F tabel, dan ini dianggap sebagai satu kondisi yang berpengaruh. Disertai jika probabilitas atau signifikansinya lebih kecil dari 0,5, maka dianggap signifikan. Sehingga nanti ada persepsi hipotesis yang memungkinkan H0 ditolak karena ada pengaruh. Ya, ini lihat hasil uji F, ya, uji F-nya. Di sini contohnya 34,529 yang tentunya lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,32. Dari uji F dan uji T ini bisa dibawa atau dijadikan dasar bagaimana persepsi uji hipotesis, ya. Ketika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 dan T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dianggap berpengaruh secara signifikan. Sehingga karena H0 menyebutkan tidak ada pengaruh dan ternyata pengaruh, menjadi H0-nya ditolak. Sedangkan H alternatif atau H1 diterima karena pada uji hipotesis praduga sebelumnya, dugaan sementaranya adalah ada pengaruh. Dan ternyata memang ada pengaruh, sehingga H alternatif diterima. Oke, demikian pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana menyajikan hasil penelitian, ya, dari mulai data profil sampai uji hipotesis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.